Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti Amelia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031122200022. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi mata kuliah CG, yaitu Corporate Governance. Saya di sini akan membawakan materi tentang tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika perusahaan. Di sini teman-teman ada yang tahu gak sih tanggung jawab sosial perusahaan kepada sosial seperti apa ya? Nah, di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility atau CSR yang sering kita dengar CSR. Menurut World Business Council on Sustainable Development atau WBCSD, CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan atau behavioral ethic dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic development. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang luas. Nah, di sini ada tiga kepentingan yang sering terabaikan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum, yaitu kepada pemegang saham atau disebut juga dengan shareholder. Terus yang kedua, keuntungan atau manfaat yang diperoleh perusahaan hanya dinikmati oleh pemilik saham atau pemegang sahamnya saja. Terus yang ketiga, ada regulasi hukum yang lemah sehingga masyarakat sekitar yang terdampak tidak bisa menuntut perusahaan karena regulasi hukumnya yang sangat rendah ya. Nah, apabila ketiga hal ini terus-menerus terjadi, maka dampak bagi perusahaan itu akan buruk. Yang pertama, masyarakat sering berunjuk rasa. Yang kedua, lama-kelamaan mungkin perusahaan akan gulung tikar karena di situ ada lingkungan yang merasa terugikan ya karena berdirinya perusahaan itu. Nah, di sini ada konsep triple bottom line. Konsep triple bottom line ini dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1979. Di dalamnya tuh berisikan tentang apabila perusahaan ingin going concern atau terus-menerus berkelanjutan, maka perusahaan itu harus memperhatikan 3P. Yang pertama ada profit, people, dan juga planet. Perusahaan tuh harus memperhatikan profit, yaitu laba perusahaan itu harus diperhatikan. Tapi perusahaan tuh tidak hanya memperhatikan profit saja, tapi harus memperhatikan people, yaitu people tuh adalah kesejahteraan masyarakat, baik itu karyawan atau masyarakat sekitar yang ada di perusahaan. Terus yang ketiga ada planet, yaitu kelestarian lingkungan. Terus di sini juga ada corporate citizenship. Corporate citizenship itu apa sih? Corporate citizenship itu adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar hubungan antara perusahaan tujuannya tuh adalah tujuannya tuh untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan juga karyawan. Nah, di sini ada manfaat CSR ya. Yang pertama, perusahaan mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital atau modal karena CSR-nya baik. Jadi pemegang sahamnya tuh melihat ini laporan CSR-nya baik apa tidak. Terus yang ketiga ada perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Yang keempat ada perusahaan dapat bertumbuh dan berkelanjutan atau juga disebut dengan going concern. Nah, di sini kan tadi ada budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu adalah bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Dalam kata lain itu adalah habit atau kebiasaan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai visi dan misi tertentu. Itu tujuannya ya, tujuan perusahaan itu harus tercapai.
dengan kebiasaan yang baik. Dan di sini ada contoh-contoh nilai-nilai budaya atau value culture. Yang pertama ada kerja keras, disiplin, pembelajar, integritas, kerjasama antar sesama tim, terus saling menghargai, inovatif, terampil, dan lain sebagainya. Pokoknya nilai-nilai budaya itu adalah kebiasaan baik perusahaan atau karakteristik perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti PT Timah ya. PT Timah tuh menerapkan nilai budaya seperti solidaritas, keterbukaan, integritas. Terus yang kedua ada PT Pertamina. PT Pertamina tuh menerapkan nilai budaya seperti clean, confident, customer focus, and kompetitif. Terus yang ketiga ada contohnya ada Perum Pegadaian seperti inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, nuansa citra. Nah, seperti inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, dan nuansa citra ini, nilai budaya ini disebut juga dengan Intan. Nah, di sini ada hubungan antara GCG atau Good Corporate Governance dengan budaya perusahaan. Menurut Joko Santoso Muljono, mantan CEO Bank BRI, menyatakan bahwa sebelum suatu perusahaan menerapkan GCG atau Good Corporate Governance, sebaiknya perusahaan tersebut menerapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perusahaan atau disebut juga dengan corporate culture yang dianutnya. GCG dapat berjalan apabila individu-individu dalam perusahaan secara internal mereka bisa menerima, mendukung, dan juga melaksanakan GCG. Hubungan antara GCG dan budaya perusahaan ternyata berbanding lurus. Implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil dengan lancar dan sukses apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Nah, gini dalam artiannya ya. Hubungan antara GCG dengan nilai budaya perusahaan itu adalah berbanding lurus. Sebelum perusahaan menerapkan GCG, alangkah baiknya perusahaan itu menerapkan nilai-nilai budaya yang terkandung seperti kebiasaan yang baik. Nah, kalau kebiasaan baik itu sudah diterapkan di dalam perusahaan atau sudah menjadi habit, maka GCG itu akan lebih mudah diterapkan di dalam perusahaan apabila sebelumnya sudah menerapkan value culture atau disebut juga nilai-nilai budaya. Nah, di sini ada moralitas agama. Nah, prinsip GCG atau Good Corporate Governance ternyata selaras khususnya dengan ajaran agama Islam ya. Dimensi moral dari penerapan GCG antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keterbukaan, prinsip kewajaran, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, atau disebut juga dengan sidik itu kan jujur, amanah, tabligh, patonah tuh kayak smart, bertanggung jawab, memiliki kecerdasan, serta peduli terhadap lingkungan sosial ya. Nah, apabila perusahaan hanya mementingkan profit, maka lambat laun perusahaan itu akan hancur. Contohnya seperti Enron, WorldCom, Arthur Andersen, dan lain sebagainya ya. Jadi maksud dari moralitas agama tuh perusahaan tuh tidak hanya berorientasi kepada profit saja ya, tapi lingkungan sekitar juga harus diperhatikan seperti Nabi Muhammad gitu ya. Contohnya nih di zaman dahulu ada Piagam Madinah. Seperti yang kita ketahui, Piagam Madinah itu adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang. Nah, di dalam isi dari Piagam Madinah itu adalah masyarakat memiliki hak yang sama dalam bidang politik, keagamaan, serta pertahanan. Jadi memiliki hak yang sama, baik itu Muslim, Nasrani, Yahudi, terus yang masih menganut agama nenek moyang tuh masih memiliki hak yang sama oleh Rasulullah. Jadi di sini tuh yang dilihat adalah kesuksesan Nabi Muhammad
dalam memimpin Piagam Madinah. Ini sebelum ada GCG loh, tapi Nabi Muhammad itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, patona yang harus kita pelajari, yang harus kita contoh atau anut gitu ya, tingkah laku Nabi Muhammad seperti apa. Nah, ini ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menjalankan aspek spiritual dalam bisnis. Adalah yang pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan atau fraud yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, produktivitas dan kinerja perusahaan menjadi meningkat karena karyawan dapat bekerja dengan tenang serta memiliki moto kerja adalah ibadah. Yang ketiga, suasana kerja menjadi harmonis karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Yang keempat, ada citra perusahaan menjadi positif atau meningkat ya dengan adanya CSR atau dengan adanya spiritual agama. Terus yang kelima, ada perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Tujuan perusahaan tuh kan apa? Going concern kan. Nah, ini juga perusahaan akan lebih tumbuh dan juga berkembang secara berkesinambungan. Contoh dari CSR tuh adalah kemarin tuh 2024 tentang Bank BNI yang mengadakan gelar disabilitas itu. Bank BRI itu memberikan 25 porsi terhadap orang-orang yang datang sama tidak membedakan nasabah antara nasabah disabilitas dan juga nasabah yang normal seperti kita. Itu adalah salah satu contoh implementasi CSR di dalam perusahaan, yaitu perusahaan Bank BNI pada tahun kemarin ya, kalau nggak salah 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.